Shalom, saya Sastrawinata Panjaitan. Di sini akan membuat video tentang ringkasan hasil pembelajaran bibliologi selama 1 semester. Pada video ini, saya akan menerangkan tentang pernyataan Allah dan sebutan Alkitab. Dalam teologi, pernyataan Allah sering disebut wahyu atau revelatio. Adalah tindakan Allah yang sengaja membuka dirinya agar dapat dikenal dan dipahami oleh manusia. Dalam hal ini, Allah menunjukkan kepada kita dalam bentuk pernyataan Allah. Terdapat 3 pernyataan Allah. Yang pertama, pernyataan melalui alam semesta. Allah menyatakan dirinya melalui keteraturan, keindahan, dan kemegahan alam semesta. Hal ini menunjukkan kuasa, hikmat, dan keilahian Allah. Dalam kitab Mazmur 19 ayat 2 menceritakan tentang kemuliaan Allah dan memberikan pengetahuan dasar bahwa Allah itu ada dan berkuasa sehingga manusia tidak memiliki alasan untuk tidak mengenalnya. Yang kedua, pernyataan melalui sejarah dan hati nurani. Allah juga menyatakan dirinya melalui jalannya sejarah umat manusia dan suara hati nurani yang ada di dalam diri setiap manusia. Hati nurani sendiri adalah sebagai hukum Allah yang tertulis di dalam hati yang menjadi penunjuk moral kemampuan membedakan baik dan jahat. Yang ketiga, pernyataan melalui firman dan Yesus Kristus. Ini merupakan pernyataan khusus, puncak dari pernyataan Allah, karena pernyataan umum adalah alam dan hati nurani tidak cukup untuk menyelamatkan manusia atau memberikan pengetahuan mendalam tentang kasih dan rencana penebusannya. Allah menyatakan diri secara khusus. Firman Allah atau Alkitab menggunakan bahasa manusia untuk mencatat kehendak dan karakter dan janji-janjinya. Yesus Kristus merupakan pernyataan Allah yang paling sempurna dan konkret. Dalam Yesus, Allah menjadi manusia inkarnasi agar manusia dapat melihat wajah dan karakter Allah secara nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan asal mula istilah Alkitab dan alasan disebut Alkitab. Kita perlu mengetahui bagaimana zaman dahulu sarana menulis untuk menulis Alkitab. Nah, pada zaman dahulu itu orang menggunakan papirus, sebuah tumbuhan. Dan mereka juga menggunakan perkamen atau kulit binatang sebagai sarana alat untuk menulis mereka. Gubla berlokasi di Lebanon, sekarang Jebail, adalah sebuah kota di Fenisia yang terkenal karena banyaknya papirus yang dihasilkan. Papirus adalah sejenis tumbuhan yang berserat dan berruas-ruas. Serat yang terlihat basah dan halus, inilah yang dihaluskan. Serat-serat papirus ini dibuat berlapis yang ditata dengan hati-hati. Kemudian serat-serat itu dijemur dengan cuaca yang agak panas, tetapi jangan sampai terlalu panas karena bisa menjadi terlalu kaku dan remuk. Terakhir, serat-serat itu diperhalus sehingga siap dipakai. Saat menulis di papirus, harus hati-hati karena mudah robek dan hancur. Di papirus inilah berbagai pesan atau dokumen penting ditulis. Dokumen tersebut kemudian digulung menjadi gulungan naskah yang disimpan untuk kurun waktu yang lama. Mereka menyimpan setiap gulungan itu dengan sangat hati-hati karena kerapuhannya membuat papirus ini mudah patah. Namun papirus dinilai lebih efektif karena ringan dan mudah dibawa kemana-mana, serta lebih mudah dipakai atau disimpan. Pada 1200 sebelum Masehi, orang-orang Yunani mengganti nama kota itu menjadi Byblos, yang dalam bahasa Yunani berarti buku, yang pada masa itu dibuat dari papirus. Oleh karena sejumlah buku terdiri dari halaman-halaman papirus dan gubla, terkenal sebagai pusat penghasil papirus, mereka kemudian menamai kota itu Byblos. Kemudian bangsa Romawi menerjemahkan kata buku dalam bahasa Yunani biblos atau biblios atau bibilion ke bahasa Latin biblia yang berarti gulungan buku yang disebut dari papirus. Kemudian artinya menjadi bahan untuk menulis. Kelak kata ini biblos menjadi teks itu sendiri. Disinilah asal mula istilah Bible dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, Santo Hieronymus
adalah orang pertama yang menggunakan istilah Biblia dalam bahasa Latin yang berasal dari bahasa Yunani Biblos. Dalam bahasa daerah Batak pun disebut Bible. Selain itu, Alkitab biasanya disebut kitab suci. Dalam bahasa Inggris, Alkitab disebut Scripture. Kata Scripture juga bisa diartikan sebagai firman, Alkitab, dan kitab suci. Dalam bahasa Latin, Alkitab disebut Scriptura, yang berarti tindakan menulis. Dalam bahasa Yunani, Alkitab disebut Graphe, sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dalam bahasa Yunani tertulis Pasa Graphe. Pengertian Graphe di sini adalah di setiap bagian atau kitab Alkitab. Lebih tepatnya kata ini menunjuk kepada sejumlah tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jemaat Kristiani mula-mula yang sangat dipengaruhi filsafat dan bahasa Yunani memperkenalkan frasa Hagios Graphe atau kitab suci yang secara khusus merujuk pada karya tulis yang sekarang kita kenal sebagai Alkitab. Pada awalnya setiap kitab dalam Alkitab ditulis pada gulungan-gulungan kertas. Sejumlah karya tulis sakral tersebut kemudian dikenal dengan kitab suci karena orang Kristiani percaya bahwa karya tulis tersebut merupakan dokumen tertulis yang paling suci. Hal itu dilakukan untuk membedakan dari sejumlah kitab lain yang juga ditulis dalam papirus atau perkamen. Jadi jemaat mula-mula sudah mengakui Alkitab sebagai kitab paling suci dari semua kitab yang ada pada masa itu. Demikian penjelasan saya dari video ini tentang pernyataan Allah dan sebutan Alkitab. Kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.